10. Bantuan cair sebelum 25 Desember 2021. Sejumlah bantuan sosial atau bansos masih akan diberikan pemerintah hingga bulan Desember 2021 untuk warga miskin guna menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apa saja bantuan sosial yang akan cair sebelum 25 Desember ini? Berikut daftar bantuan sosial yang akan cair sebelum cuti bersama Natal 25 Desember 2021 ini. Dan cara cek bantuan sosial pada bulan Desember 2021 bisa dilakukan secara online. Bantuan sosial bulan Desember 2021 ini berasal dari bantuan sosial reguler yang ada dalam tanggung jawab Kementerian Sosial atau bantuan khusus yang diberikan semasa pandemi COVID-19, seperti bantuan dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Sebelum kita lanjut, yang baru berkunjung, luangkan waktu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis. Program Info Bansos Indonesia di channel PKH Reportase. Lantas, bantuan sosial apa saja yang masih dicairkan pada bulan Desember ini? Daftar bantuan sosial pertama yang masih cair bulan Desember 2021 adalah diskon listrik PLN. Pemerintah memastikan akan memperpanjang diskon subsidi listrik hingga akhir tahun. Diskon listrik mulai digunakan dari tanggal 1 hingga tanggal 25 Desember 2021. Bagi pelanggan golongan rumah tangga dengan daya 450 VA akan mendapatkan bantuan sosial berupa diskon listrik 50%. Sementara rumah tangga dengan daya 900 VA akan mendapatkan bantuan sosial diskon listrik sebesar 25%. Adapun bantuan sosial berupa diskon listrik akan diberikan hingga Desember 2021 mendatang. Kami akan menambah dan memperpanjang diskon listrik yang harusnya selesai bulan September untuk 32,6 juta pelanggan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat Sabtu 17 Juli 2021. Bantuan selanjutnya adalah BSU Ketenagakerjaan. Bantuan pemerintah yang akan cair sampai pertengahan Desember ini adalah bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja atau buruh dalam penanganan dampak coronavirus COVID-19. Kabar baik sekaligus menjadi rejeki akhir tahun BSU sejumlah 1 juta rupiah akan dicairkan hingga 15 Desember 2021. Segera cek status penerima. Bantuan ini akan selesai disalurkan hingga tanggal 15 Desember 2021. Bantuan subsidi upah atau BSU merupakan bantuan pemerintah berupa gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan masih ada sisa anggaran 1,6 triliun rupiah dan akan ada penambahan kuota 1,6 juta lagi untuk pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah. Teman-teman yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan sudah disalurkan di bank penyalur untuk bantuan BSU 1 juta rupiah, segera melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 15 Desember besok sesuai dengan bank penyalur. Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar 1 juta rupiah. Jadi, teman-teman silahkan yang kemarin mengecek ke link kemenaker.go.id tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, sekarang coba dicek kembali karena banyak dari teman-teman kita yang akhirnya lolos untuk mendapatkan di tahap kelima. Selanjutnya, cara pengecekan BSU Ketenagakerjaan. 1. Buka laman BPJS Ketenagakerjaan.go.id. 2. Pilih dan klik menu cek status calon penerima BSU. 3. Masukkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir pada kolom yang tersedia. 4. Checklist kode CAPTCA, lalu klik lanjutkan.
Bantuan selanjutnya yang akan cair pada bulan Desember adalah PIP. Bantuan yang siap dicairkan kembali di bulan Desember 2021 adalah program Indonesia Pintar. Selamat bagi teman-teman yang untuk pencairan di bulan Desember ini akan dilakukan sebelum melakukan aktivasi rekening. Segera melakukan aktivasi rekening agar bantuan PIP cepat disalurkan. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan SMS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengaktifasi rekening, segera melakukan aktivasi rekening. Untuk batas waktu aktivasi rekening sekarang sudah diperpanjang hingga tanggal 31 Desember. Semakin cepat makin bagus ya, karena semakin cepat dicairkan. Apabila teman-teman sudah mendapatkan SMS tersebut, teman-teman bisa menghubungi pihak sekolah untuk dibuatkan SK penerima program Indonesia Pintar. Yang selanjutnya, sobat sosial bisa langsung datang ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening pada bank penyalur bantuan program Indonesia Pintar dan bisa langsung diambil di hari itu juga. Untuk itu, silahkan aktivasi rekening agar segera cair untuk bantuan program Indonesia Pintar tahun 2021. Selanjutnya, bantuan yang siap dicairkan sebelum tanggal 25 Desember 2021 adalah bantuan program Keluarga Harapan. Bantuan yang siap dicairkan di bulan Desember 2021 adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Pemerintah telah menyalurkan bantuan PKH di tahap yang keempat tahun 2021 yang sudah dimulai penyalurannya secara serentak di bulan November 2021 dan pencairannya sudah hampir merata di berbagai daerah di Indonesia. Dan termin kedua sampai dengan termin ketiga dan yang belum cair untuk bantuan PKH tahap 4 di bulan November pastinya akan dicairkan di tahap yang keempat di bulan Desember 2021. Jadi bagi teman-teman yang belum cair untuk bantuan PKH tahap 4 di bulan November, jangan takut karena masih dicairkan kembali untuk bulan Desember setelah terbit gelombang termin ketiga bahkan pada termin keempat. Selanjutnya bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT adalah bantuan yang dicairkan setiap bulan sepanjang tahun sebesar Rp200.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Dan bulan Desember adalah bulan terakhir untuk pencairan BPNT di tahun 2021. Dan kabar baik untuk sobat bansos yang belum cair untuk bantuan BPNT dari bulan-bulan sebelumnya, yaitu bulan November atau Oktober, belum cair, akan dicairkan sekaligus di bulan Desember 2021. Jadi, sobat sosial yang belum cair di bulan-bulan sebelumnya, maka akan dicairkan sekaligus di bulan Desember 2021. Selanjutnya, bantuan yang akan dicairkan sebelum 25 Desember 2021 adalah bantuan ekstra sebesar Rp400.000 untuk pemegang kartu sembako. Jadi untuk bantuan ekstra Rp400.000 adalah bantuan tambahan untuk sobat sosial sebesar Rp400.000 itu saat bulan Juli dan Agustus kemarin yang rencananya disalurkan pada bulan September 2021, tapi terkendala dan kemungkinan besar akan dicairkan di bulan Desember 2021 sebagai tambahan bonus akhir tahun bagi para pemegang kartu sembako siap akan mendapatkan bantuan ekstra sebesar Rp400.000 di bulan Desember 2021. Selanjutnya, bantuan top up sembako. Bantuan yang siap dicairkan di bulan Desember adalah top up Rp300.000 selama 3 bulan untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi bantuan top up ini diberikan kepada program kartu sembako yang di top up sebesar Rp300.000 dikali 3 bulan, jumlahnya menurut Ibu Menteri Sosial sekitar 1,4 juta penerima manfaat, akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember 2021. Ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Kamis 18 November 2021. Selain kartu sembako, pemerintah juga akan memberikan BLT desa senilai Rp300.000 untuk 3 bulan dengan jumlah besaran 694.000 keluarga penerima manfaat atau KPM yang berkategori miskin ekstrim untuk pemegang kartu sembako di 7 provinsi di Indonesia.
Dan berikut adalah provinsi yang akan mendapatkan bantuan 300.000 per bulan, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang tersebar di 35 kabupaten kota akan mendapatkan bantuan tambahan 300.000 per bulan. Jadi, sobat sosial yang berkategori miskin ekstrim maka akan mendapatkan bantuan ini. Selanjutnya, bantuan prakerja. Bantuan siap dicairkan di bulan Desember 2021 adalah insentif kartu prakerja Rp600.000 per bulan. Bagi yang sudah lolos di program kartu prakerja di bulan September dan Oktober kemarin, siap-siap akan mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 di bulan Desember. Saya ucapkan selamat bagi para teman-teman yang mendapatkan bantuan insentif Rp600.000 yang diberikan selama 4 bulan dengan total Rp2,4 juta. Program Kartu Prakerja juga akan mendapatkan insentif survei sebesar Rp150.000. Jadi total yang akan didapatkan bagi para penerima bantuan program Kartu Prakerja adalah Rp2.555.000. Semoga di tahun 2022, program ini dilanjutkan kembali oleh pemerintah guna membantu masyarakat yang sedang mencari pekerjaan atau pelaku UMKM yang sedang mencari modal untuk usahanya. Selanjutnya, BLT Dana Desa, BLTDD. Bantuan yang siap disalurkan di bulan Desember 2021 adalah BLT Dana Desa untuk program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat desa yang terkena dampak COVID-19 dan masyarakat desa yang belum mendapatkan bantuan PKH, BPNT, BST maupun bantuan sosial lainnya. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama 1 tahun. Jadi di bulan Desember adalah bulan terakhir untuk tahun 2021. Untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD, dan semoga saja untuk bantuan ini dilanjutkan kembali di tahun 2022. Selanjutnya, bantuan anak yatim. Bantuan yang siap dicairkan di bulan Desember 2021 adalah bantuan anak yatim. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak anak kehilangan orang tuanya, sehingga mereka harus menjadi anak yatim, piatu atau yatim piatu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut. Menteri Sosial Risma menyampaikan program perlindungan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu mencakup sasaran sebanyak 4.043.622 anak, yakni terdiri dari 20.000 anak yang ditinggal orang tua akibat COVID-19, 45.000 anak yang diasuh LKSA, dan 3.978.622 anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu. Saya pastikan anak yatim piatu dan yatim piatu diberikan perlindungan. Mereka tidak hanya diberikan dukungan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga dukungan psikososial, pengasuhan, dan keberlanjutan pendidikan mereka, kata Menteri Sosial dalam jumpa pers usai acara penyerahan penghargaan Menteri Sosial untuk aparat penegak hukum yang telah berpartisipasi aktif dalam mengawal program Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta 24 Agustus 2021. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan bantuan untuk anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 masih berlanjut hingga bulan Desember 2021. Ini akan memberikan bantuan sebesar Rp300.000 untuk anak yatim yang belum menginjak usia sekolah. Rp200.000 untuk anak yatim yang sudah menginjak usia sekolah. Dan kabar baiknya, Kementerian Sosial akan melanjutkan program ini di tahun 2022. Dan kemungkinan besar untuk setiap anak yatim di seluruh Indonesia yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan ini. Semoga bantuan ini terlaksana di tahun depan guna membantu anak yatim di seluruh Indonesia agar bisa bersekolah dan mencapai segala cita-citanya. Sobat Sosial, jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.